wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ashabihi wa ali baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari Bapak Ibu semua, kita mulai dulu dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu kembali hari ini. Semoga semua sehat ya Pak ya. Kita lanjutkan diskusi kita pagi hari ini. Surat yang semua saya rasa kita hafal, Surah Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi, bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, sampai ujung surah. Surah ini merupakan menarik untuk kita diskusikan karena ada beberapa poin di dalamnya, terutama membicarakan tentang urgensi sholat. Di samping itu juga ayat ini dimulai dengan narasi, dengan dikatakan, tahukah kamu siapakah orang yang dikatakan sebagai mendustakan agamanya? Mungkin kalau pakai narasi lain, jangan mendustakan. Mungkin orang Jakarta sudah populer dengar dengan istilah menistakan. Dia ngaku orang beragama, dia ngaku menyatakan dirinya muslim, tapi ternyata hari-harinya agamanya dia nistakan. Cuman bedanya nggak ada yang demo aja, karena pelakunya kita semua. Itu ya, menistakan agama. Ara'aita, tahukah kamu? Kalau bahasa kitanya, mau tahu nggak sih kamu? Mau lihat nggak? Ngakunya religius, tapi ternyata apa? Bertentangan dengan kenyataannya. Ngakunya muslim, kenyataannya nauzubillah, gitu ya Pak. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Zalika, dan ini menarik, zalika itu bahasa kita artinya itu. Jadi ada semacam ketemu bahasa di sini. Di ayat pertama dibuat ingin bertanya-tanya, kalau bahasa kita kepo, ya. Mau tahu nggak kamu siapa yang mendustakan agamanya? Zalika, tuh bahasa kita. Lihat tuh. Ya, ada makna di sini. Kesannya seakan pelaku penistaan agama ini dianggap oleh Allah hal yang rendah sekali. Seperti kita ngomong, tuh lihat tuh orang. Kemarin kelihatannya ngakunya seakan-akan muslim yang baik. Tuh lihat, ternyata justru dia menistakan agamanya sendiri. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang justru seharusnya anak yatim itu dihormati, dicintai, disayangi, diperhatikan. Nggak tahu anak yatim disumbang nggak Pak? Ini menarik ya. Sebelum kita jawab, anak yatim itu apa definisinya? Ternyata definisi anak yatim bukan hanya berhenti ditinggal mati orang tua ayahnya. Lanjut Pak. Setiap anak yang ditinggal mati oleh anaknya sedangkan dia belum berusia baligh, gitu ya. Jadi ada kalimat lanjutannya apa tadi? Sedangkan dia belum berusia baligh. Kalau hanya ditinggal mati oleh ayahnya saja, ini banyak banget yatim di sini kali ya Pak ya. Jadi lanjutkan apa tadi? Ternyata dia belum sampai usia baligh, gitu ya. Nah, baru ini dinamakan anak yatim. Dan menariknya,
Anak yatim itu nggak masuk daftar penerima zakat. Ada 8 orang yang menerima zakat. Siapa aja Pak? Fakir, itu ya. Miskin. Apalagi? Mu'allaf, itu ya. Mu'allaf sendiri itu juga yang baru masuk Islam, bukan yang sudah member tetap. Udah 30-40 tahun masuk Islam, bukan lagi mu'allaf itu. Itu sudah apa Pak? Udah dedengkot, gitu ya. Apa arti mu'allaf Bu? Mu'allaf itu artinya, mungkin kalau saya dekatkan ke bahasa Inggrisnya seperti gini, under construction ya. Jadi ada bangunan sedang dibangun, maka ada tulisan biasanya apa Pak? Under construction, dalam sedang kondisi keadaan sedang dibangun. Nah kalau sedang dibangun kayak gini nih, apa namanya, pakainya harus lengkap, minimal pakai topi apa Pak? Topi keamanan, jangan sampai tahu-tahu pas masuk ketimpa palu gitu ya. Nah, kenapa dibilang mu'allaf? Orang masuk Islam ini hatinya sedang apa Pak? Sedang dibangun, belum kokoh dan masih rapuh. Maka kenapa dia masuk daftar penerima zakat? Ustaz, iya. Sekalipun dia kaya mampu, iya. Setidaknya walaupun dia tidak menerimanya, yang dia surprisekan bagi dirinya apa? Karena dia melihat bahwa setelah dia jadi muslim, ternyata begini ya muslim ya. Ternyata kehadiran saya disambut ya. Jadi di sini ada semacam upaya dari orang Islam, ketika ada orang baru masuk Islam, di situ ada semacam wujud empati. Empati apa simpati Pak ya? Empati ya, dengan sedekah tadi. Mungkin dia orang mampu, tapi ternyata justru dia menolak. Tapi setidaknya upaya kita tadi itu menunjukkan apa tadi? Empati kita buat mereka. 3. Yang keempat siapa lagi? Sabilillah. Sabilillah itu kalau bahasa kita sekarang apa Pak? Orang yang melakukan perjalanan, kebetulan mungkin tasnya hilang, dompetnya hilang gitu kan. Apalagi zaman dulu Pak ya, walaupun di kampungnya kaya, kalau bekalnya habis, kira-kira bisa makan ya? Nggak bisa Pak, gitu kan. Walaupun di kampungnya kaya. Kalau sekarang kan enak, ada ATM ya Pak ya. Tinggal tarik tunai gitu kan. ATM lupa, tinggal pakai aplikasi ya Pak ya, pakai HP, ya kan? Nah, orang seperti ini, musafir perjalanan jauh juga dapat jatah zakat juga. 4. Yang kelima siapa kira-kira? Amil. Amil itu bahasa kitanya adalah koordinator zakat yang memang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengelola zakat. Ini namanya apa tadi? Amil. Yang keenam siapa? Untuk memerdekakan budak. Ya. Nah hari ini kan kita nggak ada budak ya Pak ya. Kemarin saya baca-baca referensi, ternyata kayaknya dipakai untuk mulangin TKW yang terlantar ya. Seperti apa Pak? Memerdekakan budak gitu kan. Apalagi ya? Satu itu Sabilillah. Tadi Ibnu Sabil yang tadi, yang musafir habis jalan jauh tadi. Ada yang terakhir yaitu Sabilillah. Mereka yang berjuang di jalan Allah. Mau berangkat perang nggak ada pedang, mau berangkat perang nggak ada bekal. Nah untuk mereka seperti ini. Cuman menariknya tidak ada anak yatim dalam daftar penerima zakat. Mungkin Bapak bertanya-tanya, Ustaz, di komplek kami, di RT kami ada anak yatim miskin minta ampun, kok nggak masuk daftar zakat? Masuk Pak, cuman karena miskinnya apa karena yatimnya? Karena miskinnya, gitu ya, gitu ya. Jadi kita fokus di status keekonomiannya, bukan fokus di status yatimnya. Sedangkan yatimnya
ada hukum lain. Mau dia kaya, mau dia miskin, kita disuruh untuk memberikan sikap rahmat, perhatian, perlindungan terhadap anak yatim. Nah, kalau anak yatim itu kaya ya Pak ya, kan banyak juga Pak yatim ternyata Pak kaya, dapat warisan dari ayahnya gitu kan. Kira-kira hartanya itu siapa Pak yang ngelolanya? Orang tuanya udah meninggal itu kan ayahnya. Jadi yang berhak untuk mengelolanya adalah para walinya. Siapa walinya? Nah, nanti keluarga mereka rembuk nih. Apa Pak D-nya, apa Pak L-nya itu ya, atau kakeknya masih hidup gitu kan. Kayak Rasul dulu begitu. Ayahnya meninggal, siapa yang ngasuh dan merawat beliau? Kakeknya. Kakeknya meninggal, pamannya. Itu kan siapa itu? Abu Thalib, gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini ketika berhubungan harta anak yatim, para wali ada peringatan dari Quran. Jangan sampai memakan harta anak yatim. Kalau kebetulan walinya tadi kaya, jaga diri. Jangan nimbrung pakai harta anak yatim tadi. Kalau kebetulan ternyata walinya yang ngasuh anak yatim ini ternyata miskin, boleh menggunakan harta anak yatim tadi, tapi dengan cara yang secukupnya, sewajarnya. Mungkin setiap bulan tagihan listrik 200.000 gitu kan. Ternyata dia harta anak yatim tadi dia pegang, dia urus, dia kelola, dan anak yatim tinggal di rumah dia. Dia ambillah 20.000 untuk apa Pak? Patungan bayar tagihan listrik. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Jadi secukupnya dan sewajarnya. Tapi kalau menahan diri itu lebih baik ketimbang seperti tadi. Nah, ini yatim Pak. Jadi disuruh seperti ini kita sikap kita ke mereka. Lalu ayat ini mengatakan ciri pertama orang yang Allah katakan sebagai menistakan agamanya, justru mereka anak yatim yang seharusnya dimuliakan, malah oleh mereka direndahkan dan dihinakan. Bahkan justru harta anak yatim itu dia nikmati tanpa cara yang benar. Maka wajar di awal Allah katakan apa tadi? Orang yang menistakan agamanya. Lanjut, kata ayat ini berikutnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Menganjurkan beda loh Pak dengan memberi. Apa kira-kira Pak bedanya? Kalau kita bisa katakan begini, yang mana yang keluar modal dari kantongnya? Yang menganjurkan apa yang memberi? Yang memberi. Kalau menganjurkan dia keluar dari kantongnya enggak? Enggak. Ayat ini menggunakan darasi, bukan tidak memberi makan orang miskin. Ayat ini mengatakan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Apa Ustaz? Begini, ketika kita keluar modal ngasih mereka sedekah, ini namanya memberi. Nah, ayat ini bukan tidak memberi, tapi tidak apa Pak? Tidak menganjurkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semua kita punya tanggung jawab sosial. Mau miskin mau kaya, mampu maupun tidak mampu, kita punya tanggung jawab untuk masalah kemiskinan, termasuk si miskin sendiri. Karena ayat ini bilang apa tadi? Tidak menganjurkan memberi makan. Artinya kalau nggak mampu kita keluar modal ngasih mereka, kita masih bisa. Caranya gimana Pak? Memberikan anjuran. Mungkin kalau kita pahami dengan makna luas begini, saya nggak bisa beri nih karena miskin, bahkan saya juga masuk daftar penerima. Dia masih bisa untuk andil. Setidaknya jika di masjid
atau di RT itu ada rencana sumbangan anak yatim, minimal dia ikut masang spanduk, Pak. Itu namanya apa tadi? Partisipasi dalam bentuk apa tadi? Menganjurkan, bukan memberi. Minimal kalau ada masuk sumbangan anak yatim, ada paket sembako dari rumah pengurus ke masjid, minimal ikut apa, Pak? Ngangkatin paket sembako, ya kan? Minimal dia ngasih referensi, Pak, sebelah rumah saya itu orang nggak mampu, 2 hari belum makan, kemarin saya ngasih makan siang. Ini namanya apa tadi, Pak? Ikut menganjurkan memberi makan. Yang jadi masalahnya, dia sudah tidak memberi sumbangan ataupun acara bakti sosial, boro-boro dia hadir sebagai pramai aja. Ini yang dimaksud apa tadi, Pak? Mendustakan agamanya. Maka dalam surah lain itu, masalakakum fi saqar, malaikat tercengang-cengang, orang rebutan mau lari ke surga, malah justru ini orang nyampe ke pintu neraka Saqar. Apa kata malaikat? Ada apa? Kok rute kalian malah menghantarkan kalian ke neraka Saqar? Apa jawab mereka, Pak? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami enggak salat. Lanjut, juga wala nut'imul miskin. Kami tidak memberi makan orang fakir miskin. Berarti kalau begitu, keduanya kita harus upayakan sebaik mungkin. Anak yatim kalau belum bisa kita bantu, kita kasihi, kita lindungi, kita sayangi. Karena dalam usia anak itu yang paling mereka butuhkan bukan rekening gendut, beli mobil, bukan. Yang mereka butuhkan apa, Pak? Iya, perhatian, kasih sayang, dan perlindungan. Yang kedua, kata ayat tadi, adalah mereka yang tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Indah sekali ayat ini memulai dengan seperti ini, Pak. Lanjut ayat ini, fawailul lil musallin. Baru sekarang membicarakan apa, Pak? Salat. Jadi dahulukan apa ini? Ayat ini mendahulukan salatnya apa faktor sosialnya? Sosial. Tidak didahulukan dengan salat baru sosial. Didahulukan sosial baru salat. Di sini ada kesan begini, Pak. Mungkin kita sepakat ya, Pak ya. Sesoleh apapun orang, salatnya, zikirnya, tilawahnya, tahajudnya, duhanya, Senin Kamisnya, puasa Daudnya, kajian mungkin paling hadir sering duluan, jamaah mungkin di saf paling depan. Tapi Pak, kalau sosialnya buruk, pelit, nggak berbagi, kasar, kira-kira Pak, apa komentar kita sebagai tetangga? Apa Bu komentar kita sebagai tetangga? Mungkin kita sering ngomong percuma gitu. Percuma kok gitu. Atau mungkin kita ngomong sayang ya. Sering ya Bu ngomong gitu ya. Kalau nggak percuma, atau yang sering kita pakai bahasa apa sih? Sayang ya. Atau satu lagi, kok gitu ya. Iya Pak ya. Bahasa kita gitu. Nggak keluar dari tiga ini. Kalau nggak bilang apa tadi? Percuma. Atau apa tadi? Sayang ya. Atau pakai bahasa lain apa tadi? Kok gitu ya. Itu lah Pak. Rata-rata kita gitu ngomong ya. Tapi menariknya, setelah dia mulai berbagi, sudah tidak kasar dengan lingkungan, mulai bersosial, baik. Maaf Pak, orang kayak gini nih masih disanjung oleh kita walaupun nggak sholat. Walaupun apa tadi? Nggak sholat. Oh itu bapak baik banget, kasih banget, perhatian banget, walaupun jarang sholat, nggak kelihatan ke masjid. Tapi sebaliknya, solehlah kita ke lingkungan buruk, nggak diakui kita Pak. Percuma, kok gitu sayang ya. Makanya ayat ini memulai dengan apa tadi Pak?
aspek sosial dulu. Nah ini pelajaran buat kita, harus seimbang ke lingkungan kita, 100% harus bisa baiknya, tapi sisi ibadah juga harus. Jangan sampai tadi apa? Berat sebelah. Karena Allah itu nyuruh kita hablum minallah, tapi juga indah hablum minan nas. Bahkan ayat yang kita bicarakan bulan lalu, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Dirikan salat, lalu potonglah hewan kurban. Dirikan salat ini gambaran hablum minallahnya, lalu potong kurban ini gambaran kalau kita hablum minan nas, karena kurban dikasihkan kepada orang yang tidak mampu. Nah sekarang kita lanjutin, ini sindiran buat kita bersama. Ternyata ngakunya muslim, kelihatannya religius, penampilannya islami, pakaiannya syar'i, ngomongnya hari-hari subhanallah, astagfirullahaladzim, syukron ya akhi, gitu kan, ngomong kita hari-hari, tapi sholat oleh mereka dilalaikan. Celakalah orang yang melalaikan sholat. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Yang tepat kita katakan sebagai orang melalaikan sholat. A, ini A nih Pak. Entar udah menjelang waktu akhir sholat atau sudah lewat waktu sholatnya baru dia sholat. Yang B, entar udah menjelang akhir waktu sholat, bahkan sudah lewat waktu sholat, ujungnya kagak sholat. Yang mana Pak yang melalaikan sholat? Yang A apa yang B? Saya bikin gampang aja dah mikirnya pagi ini. Yang apa tadi? Entar, bahkan udah mepet waktu sholat, atau bahkan justru sudah lewat waktunya baru sholat. Kalau yang B apa tadi? Entar, udah mepet waktu sholat, bahkan sudah habis waktu sholat, ternyata ujungnya kagak sholat. Yang mana yang melalaikan sholat? A apa B? Tinggal contreng dah. Nggak ada C Pak. Kalau C nanti Bapak bingung mikirnya. A sama B doang. Gimana Pak? Yang B apa B? Entar, mepet waktu sholat, bahkan lewat waktu sholat, ujungnya ternyata kagak sholat. Ini namanya meninggalkan sholat Pak. Ini apa tadi? Tarikus sholat, pelaku meninggalkan kewajiban sholat. Yang apa yang benar? Apa tadi? Sebenarnya ujungnya tetap sholat, tapi sempat dia lalaikan, ya nggak ada sebab, dia tinggalkan saja. Udah mepet, bahkan habis waktu sholat, barulah dia tetap sholat. Nah ini namanya melalaikan sholat aja dosa besar, apalagi sampai meninggalkan sholat. Bapak Ibu pernah nggak Bu ya? Allahu Akbar sholat maghrib, gitu kan? Baru Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira, tahu-tahu mau sholat teriak Allahu Akbar, azan sholat isya. Pernah nggak? Malu Ustaz ngaku. Kira-kira Bapak Ibu kalau ngalami fase seperti ini, Allahu Akbar sholat maghrib itu kan, tahu-tahu setelah Allah berkabiro mau baca Al-Fatihah, musolah teriak azan sholat isya Allahu Akbar juga. Kira-kira Bapak Ibu sholatnya lanjut apa stop? Karena udah habis waktunya nih, udah kelewat ini. Stop apa lanjut Pak? Jawabannya lanjutin Pak. Ini namanya apa tadi? Udah di ujung waktu sholat, gitu ya. Ini sebaliknya Pak. Belum sholat maghrib, baru wudhu, tahu-tahu pas wudhu udah azan sholat isya. Ini lebih nahas lagi ya Pak ya, lebih parah lagi ini. Jadi baru wudhu aja mau sholat maghrib, ternyata udah keburu azan sholat isya. Pertanyaannya, sholat maghrib tetap sholat tapi di waktu isya
Atau ya udah dah nggak usah sholat, besok masih ada sholat maghrib. Bapak Ibu pilih tetap sholat apa enggak? Apa nunggu besok sholat maghrib? Tetap sholat ya Pak ya. Tapi di waktu sholat apa nih? Isya gitu kan. Sampai orang masjid bingung nih, orang kok isyanya 3 rakaat gitu ya. Gitu ya. Oke, jangan lalaikan sholat ya Bu ya. Semoga kita menjadi orang yang harisun 'alas shalah. Kita perhatian serius terhadap sholat gitu ya. Nah, waktu sholat ini ada 3. Ada waktu awal, ada tengah, ada akhir. Yang mana waktu afdal? Awal. Yang mana waktu boleh? Waktu boleh? Waktu boleh ketiga-tiganya. Sama gini, ada orang nanya, Ustaz, iya, boleh nggak sholat tahajud malam jam 10 sebelum tidur misalnya? Boleh. Loh, katanya nunggu sepertiga akhir malam itu waktu afdal, gitu ya. Ada yang nanya, katanya nggak boleh sholat malam kalau belum tidur, ya kan? Loh, kasihan sapam nggak tidur. Gimana dia mau sholat tahajud, gitu ya? Boleh nggak Bu? Belum tidur? Boleh. Katanya harus tidur dulu, itu afdalnya. Duha misalnya, boleh nggak Ustaz sebelum berangkat ke kantor jam 7:30 saya sholat duha dulu? Boleh nggak? Boleh. Loh, katanya sekitar jam 9, jam 10 ketika tanah diinjak mulai terasa bukan panas, hangat Bu. Kalau panas jam 1 hangat ya. Boleh nggak Bu? Boleh. Tapi ini waktu afdal. Jadi ada waktu boleh, ada waktu apa tadi? Afdal, itu ya. Nah, yang diafdalkan adalah di awal, di tengah, apa di akhir? Di awal, itu ya. Itu waktu afdal. Kalau di tengah boleh, kalau di akhir boleh. Nah, ini menarik pertanyaannya. Jika dia sholat di awal waktu, itu dikatakan sholat tepat waktu. Itu Pak ya. Yang jadi pertanyaannya adalah, jika ada orang sholat di akhir waktu, itu dikatakan tepat waktu nggak? Di akhir waktu ini, dia sholatnya di akhir waktu. Bisa contoh, sholat zuhur, berarti awal waktu sekitar jam 12 sampai jam 1-an lah, itu ya Pak ya. Berarti tengah waktu kapan? Jam 1 sampai jam 2. Berarti akhir waktu berarti sekitaran jam 2 sampai jam 3. Ada orang sholat zuhur setengah 3. Ini dianggap sholat tepat waktu nggak? Iya, tepat waktu. Cuman dia waktunya akhir, itu ya. Nah, yang dikatakan melalaikan sholat yang mana tadi? Dia melalaikan entar-entar sampai di akhir waktunya tanpa ada alasan syar'i. Tanpa alasan apa Ibu? Alasan syar'i. Ini yang dikatakan melalaikan salat. Atau tafsiran yang kedua, yang dikatakan melalaikan salat adalah salat bagi dia bukan sesuatu perhatian serius. Sehingga kemudian salat itu hanya sekedar ritual, tidak punya daya dampak terhadap kehidupannya. Maka fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. An salatihim, bukan fi salatihim. Jadi orang yang salat oleh dia dilalaikan, bukan lalai dalam salat. Beda nggak Pak? Kalau salat dilalaikan berarti salat bukan perhatian serius buat dia. Tapi kalau lalai dalam salat berarti apa Pak? Yaitu salat lupa rakaat itu ya. Salat baru ingat kunci hilang ketemu saat salat rakaat ketiga gitu kan. Nah, kalau lalai dalam salat dilarang tidak? Itu hal yang kategori wajar, ya. Lagi salat ingat apa Bu? Ternyata ntar malam mau menu apa? Gitu kan? Bapak biasa sholat di sini nih. Tumben-tumbennya sholat isya, sholatnya di belakang ke musola sana. Sebenarnya sekalian mau beli makan malam. Sambil sholat Bapak mikir kan, soto ayam apa? Celele gitu kan?
Iya kan? Terus bapak-bapak ngomong, pecel lele yang mana ya? Yang ono apa yang ini? Yang ono, ini hari Senin, jangan-jangan dia lagi libur gitu kan? Nah, ini lalai nggak dalam sholat? Lalai dalam sholat. Tapi yang dimaksud ayat yang lalai dalam sholat itu bukan itu. Tapi yang lalai dalam sholat, orang yang bagi dia sholat sesuatu yang terabaikan. Ini yang dimaksud dengan celakalah orang yang melalaikan sholat. Gitu ya. Oke. Ini menarik juga diskusinya, kemarin sempat juga ditanyakan karena tema ayat ini. Ada satu menarik di tempat kita. Ada kultur yang tanpa kita sadari terbawa dalam kehidupan kita. Dan ini kultur tidak salah. Mazhab Syafi'i itu bisa dikatakan banyak menyebar di Indonesia. Tapi saya tidak berani katakan sebagai mazhab resmi. Tapi banyak apa tadi Bu? Mazhab yang dipakai oleh masyarakat Indonesia. Nah, mazhab Syafi'i ini ketimbang rukhsah, apa Bu rukhsah Bu? Rukhsah itu bahasa kita dispensasi ya, keringanan. Misal contoh, ibu lagi sakit nih, ya udahlah, sakitnya agak berat, boleh nggak puasa? Boleh. Ini namanya apa tadi? Rukhsah, dispensasi, keringanan. Atau ibu lagi musafir nih, jalan jauh dari sini ke Surabaya gitu kan, naik kereta jagi-jagi-juk gitu Pak ya. Musafir kan, boleh nggak sholatnya di jamak qashar? Ini namanya apa nih? Rukhsah. Nah, mazhab Syafi'i itu lebih afdol aslinya ketimbang ibu ngambil rukhsah. Apa tadi? Mazhab Syafi'i itu lebih afdol ngambil apa tadi? Aslinya, azimah ketimbang ngambil rukhsah. Artinya ketika ibu boleh sholat jamak qashar, itu mazhab Syafi'i lebih afdol sholat normal, tepat waktu, enggak di jamak, enggak di qashar. Itu mazhab siapa nih? Syafi'i. Nah, di sini menarik. Ketika ibu satu bis berangkat, mau kemana nih Bu? Ke Surabaya, rombongan satu RT. Ketika rombongan satu RT berangkat pagi, datanglah waktu zuhur. Mulai nih Bu, satu bis ini terpecah belah menjadi dua mazhab nih. Satu kelompok mau ngapain? Mau jamaah qashar. Kelompok yang lain, udahlah, nggak usah normal aja. Ketemu apa itu? Ketemu masjid mampir sholat zuhur. Nanti asar ketemu musola, sholat lagi sholat asar. Jadi dalam bis ini ada dua mazhab nih. Nah, maksud saya begini, kira-kira Bapak Ibu, salah tidak satu pihak karena musafir mereka sholatnya jamaah qashar? Salah tidak? Tidak. Bahkan kebolehan itu bukan hanya dalam hadis, dalam Quran pun ada. Laisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Enggak dosa kok buat kalian kalau mau qashar salat, tapi dengan alasan yang syar'i. Nah, yang enggak boleh begini Bapak Ibu. Pihak yang tetap salat normal karena temannya yang lain qashar karena musafir ngomong gini, udahlah sholat normal aja lah. Sholat kok kayaknya jadi main-main, dilalaikan. Ini yang gak boleh. Sholat kok kayaknya bukan hal yang serius. Jadi yang dimaksud melalaikan sholat bukan kayak gini. Yang melalaikan sholat apa tadi? Orang yang justru bagi dia sholat tidak punya nilai dalam kehidupannya, sholat menjadi sesuatu yang abai. Sedangkan ini mereka tetap sholat tapi ngambil keringanan karena kondisi sedang musafir. Jadi jangan ada narasi yang tetap jamak qashar itu dianggap apa tadi? Imannya lemah gitu kan. Dianggap nyepelein gitu kan. Dianggap kok sebaliknya yang sholatnya normal merasa apa? Paling alim gitu kan, paling hebat, paling soleh. Jangan gitu ya. Yang gitu kan. Apalagi kebetulan ibu di bis lagi gitu kan, di kereta gitu kan, lalu duduk bersampingan dengan orang sebelah
lagi bulan puasa nih. Teman sebelah ini pakai gamis, pakai peci, jenggotnya panjang sambil ngaji gitu kan. Betulan bulan Ramadan gitu kan. Oh, soleh banget ya teman saya sebelah gitu ya. Yaudah ibu nggak ngaji, dengar dah, ikut nikmatin. Tahu-tahu pas jadwal makan siang ngeluarin besek makan. Langsung ibu ngomong, di orang dari pagi soleh ngaji gitu kan. Tapi ternyata makan siang gitu kan. Padahal di bulan Ramadan. Jangan seuzon dulu. Karena dia mungkin sedang ngapain tadi? Safar gitu kan, dispensasi karena sedang musafir gitu ya. Jadi ini boleh yang jamak qashar, yang normal silahkan. Jangan ada rasa dusta di antara kita gitu loh. Yang enggak puasa karena musafir jangan dianggap imannya masih separuh-separuh. Yang tetap puasanya normal jangan merasa imannya paling mantep gitu loh. Karena ini apa tadi? Keringanan atau dispensasi, dan ini tidak ada hubungan dengan melalaikan salat gitu ya. Oke, lanjut. Kalau kita tanya Bu, orang tadi itu yang Allahu Akbar salat maghrib sudah selesai, waktu habis dia baru salat maghrib ternyata di waktu isya, ini orang kita katakan tepat waktu gak? Enggak, karena sudah habis waktunya. Dan inilah bisa kita katakan orang yang melalaikan salat. Niatnya apa Pak? Niatnya adaan apa kodoan? Kodo ya, niatnya kodo ya. Jadi salatnya di kodo karena udah nggak waktunya lagi. Nah yang tadi itu Pak, Allahu Akbar salat maghrib nih, keburu azan isya, kemudian Allah berkabir alhamdulillah katsira, azanlah salat isya. Salatnya tadi sepakat ya Pak, lanjutin ya, lanjutin, jangan stop. Ini orang dianggap tepat waktu nggak? Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Salat maghrib nih, baru mau baca Al-Fatihah, azan isya, Allahu Akbar gitu ya, azan isya. Orang ini Pak tepat waktu nggak salatnya? Nah ada menarik hadis bunyi gini, man adraka rakaatan, siapa orang dapat satu rakaat atau ketemu takbirnya tapi kemudian sebelum matahari tenggelam, tiba-tiba matahari tenggelam, maka dia dapat dihitung sholat asar. Sebaliknya, siapa orang Allahu Akbar dapat satu rakaat ternyata itu dilakukan sebelum matahari terbit, maka dia dihitung sudah dapat satu rakaat di sholat tepat waktunya. Walaupun begitu, tetap tadi namanya apa tadi Pak? Orang ini kategori melalaikan sholat, gitu ya. Kita seriusin, jangan kita abaikan, karena ini merupakan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Benang pemisah tegas kita dengan non-muslim yaitu terletak di bagian sholatnya. Faman tarakaha, siapa orang sampai meninggalkan kewajiban sholat, faqad kafara, maka sungguh dia telah. Nah ini menarik, agak serius lagi nih, bahaya ini ya. Maaf Bu, pernah dengar hadis begini kan? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baiklah dia atau minimal diam. Ini hadis ini hati-hati memahami hadis seperti ini. Kalau enggak bahaya ini. Apa bunyi narasinya Bu tadi? Siapa iman kepada Allah dan hari, berkata baik atau minimal diam. Hormati tamu, jangan sakiti tetangga. Jangan dibalik. Berarti Ustaz, kalau sampai dia nyakitin tetangga, berarti tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Oh berarti tidak beriman, namanya apa? Kafir. Oh berarti gara-gara nyakitin tetangga, orang itu telah kafir. Nggak boleh gitu. Sama begini, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Oh berarti kalau beriman wajib puasa. Berarti kalau nggak puasa nggak beriman. Berarti nggak beriman hukumnya kafir. Berarti gara-gara ninggalin puasa kafir. Oh gitu. Hati-hati Pak ya. Ya.
Harus punya metodologi memahami dalil ya. Begini, sebenarnya kita semua tahu ada yang namanya lisan iman itu diikrarkan. Lalu iman itu selain ikrar berangkat menghujam dari yakin dalam hati. Baru kemudian diejawantahkan dalam wujud perbuatan amal. Makanya ayatnya rapi tuh. Innal illalladzina amanu baru amilus salihat. Setelah ikrar dan yakin dibuktikan dengan apa? Amal. Nah, ketika orang meninggalkan kewajiban, enggak puasa, enggak Ramadan, puasa Ramadan, enggak sholat, enggak zakat, enggak haji dan kewajiban-kewajiban lain, enggak menutup aurat dan sebagainya. Orang kayak gini jangan serta-merta gara-gara ayatnya wahai orang beriman diwajibkan kepada kamu puasa, berarti puasa orang iman, kalau enggak puasa berarti kafir. Kita nggak bisa seperti itu. Kita lihat dulu. Begini Pak, saya contohkan. Ada orang namanya Pak Ahmad atau Pak Mahmud gitu ya. Maaf kalau sama namanya gitu ya. Pak Ahmad, iya. Kenapa nggak puasa? Kenapa nggak sholat 5 waktu? Kenapa nggak haji? Kenapa nggak zakat? Jadi kewajiban-kewajiban itu nggak dia lakukan. Kenapa nggak puasa? Kenapa nggak sholat? Apa jawab dia? Doain aja lah, semoga minggu depan saya soleh dah. Saya upayakan bulan depan mau rajin sholat ke masjid sekalian. Kenapa Pak nunggu bulan depan? Ya bulan depan mulai pensiun. Gitu kan? Gitu kan? Kamu mau kemana kata dia? Mau ke masjid, mau sholat Jumat. Ya udah dah, kamu berangkatlah, saya nitip ya. Apa Pak katanya? Saya nitip ya. Ini orang pertama nih. Orang kedua, Pak Mahmud, iya. Kenapa nggak puasa? Kenapa nggak sholat? Ah, ngapain sholat? Ajaran apaan itu? Tunggak-tunggin, kan? Kaya juga kagak. Tuh tetangga saya nggak pernah sholat, tajir melintir gitu kan. Ya udahlah, berhenti sholat, bubar gitu kan. Kira-kira Pak, dua orang ini sama nggak? Beda. Oke, kita cek. Yang pertama, mulutnya masih beriman nggak? Masih. Hatinya masih. Sayangnya apa? Dia tidak amal saleh. Tapi dia masih mengakui kewajiban itu. Bahkan dia berharap doakan semoga minggu depan, bulan depan. Yang kedua ini Pak, mulutnya masih ada iman nggak? Nggak. Buktinya apa? Ngatain, ngelecehin. Hatinya masih ada iman nggak? Nggak, ngingkari. Perbuatannya sholat nggak? Apalagi. Nah, yang kayak gini Pak, yang kayak gini ini yang dikatakan hadis, barang siapa meninggalkan sholat maka sungguh telah kafir. Sedangkan kalau hatinya masih mengakui, mulutnya masih menerima, tidak menghina, ini namanya muslim tapi fasik. Apa tadi Pak? Muslim tapi apa tadi? Fasik. Kalau yang kedua ini apa tadi? Kelihatannya muslim tapi kenyataannya kah? Orang Depok bilang Islam KTP. Tapi jangan ditanya Ustaz, nanti kalau meninggal disolatin nggak? Udah nanti pelajaran lain tuh. Gitu ya. Dikuburin kemana Ustaz gitu ya? Nggak, itu beda lagi gitu ya. Itu namanya apa? Hukumnya saja kan, tetap diperlakukan sebagai muslim ya. Karena Rasul itu pada masa beliau masih hidup ada orang bunuh diri Bu. Jadi Rasul itu pada masa beliau ada orang bunuh diri. Nah, ketika orang ini bunuh diri, termasuk ada orang yang nggak bayar utang. Rasul bilang apa? Salatin saudara kalian, urus saudara kalian. Maksudnya apa Pak sini? Artinya kita sebagai muslim masih wajib apa? Memperlakukan jenazahnya, mulai dari memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya dan menguburkannya. Dari mana kita tahu? Karena Rasul bilang apa tadi? Urus saudara kalian. Tapi Rasul nggak ikut. Ini mungkin bahasa orang sekarang bilang shock terapi.
Gitu Pak ya. Kalau Bapak berani nih, di sini ada kiai, ada ustadz gitu kan. Kalau Bapak berani nih Pak Kiai pengurus masjid, kalau ada warganya nggak pernah sholat, mabok-mabokan, suruh warganya urus. Dia nggak usah ikut urus di masjid, nggak usah ikut apa tadi? Nggak ikut nyolatin. Biar apa Pak? Pelajaran buat warga. Biar shock terapi, nanti Pak Kiai nggak mau ngurusin saya meninggal ya. Akhirnya rajin ke masjid yang lain gitu ya. Itu Pak. Jadi gitu ya. Jadi apa namanya? Tetap kita perlakukan dia sebagai muslim sepertinya, sedangkan kekufurannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena teori umum Islam ini begini Pak, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi dosa selain itu Allah masih apa? Ngampuni. Gitu ya. Oke, udah siang Pak ya kayaknya. Udah suruk belum? Udah ya. Oke, kita selesaikan, nanti kita diskusi. Alladzina hum yura'un. Ternyata Bapak Ibu, ibadahnya terutama salatnya yura'un, ada riaknya. Kalau bahasa kita riya itu adalah melakukan sesuatu tapi berharap agar orang melihatnya. Outputnya apa? Biar dapat pujian. Dulu Pak, kalau sekarang biar dapat apa? Viewers. Like. Jadi nambah Pak riya sekarang nih ya. Kalau dulu hanya pengen dilihat, kalau sekarang nambah biar dapat viewers dan like gitu kan. Dia dapat saweran gitu kan. Sekarang nambah. Yuraun, riya mereka. Cuman menariknya begini. Bapak pernah dalam satu situasi, mungkin masjid masih sepi gitu kan, belum ada orang, ya udahlah Bapak sholat Allahu Akbar. Kira-kira Pak, ini orang bisa nggak untuk riya? Karena riya itu kan butuh ada orang ya Pak ya. Jadi ketika kesendirian dan kesepian, nggak ada orang, nggak bisa riya Pak. Tapi masih bisa nggak setan merusak amal kita? Masih bisa Pak. Ada yang namanya ujub. Ujub itu bahasa kita ini bilang gini, duh malam nih soleh banget gua gitu kan. Hujan lebat orang tidur, saya malah sholat. Nah ini namanya apa tadi? Ujub ya. Dia hebat dengan dirinya sendiri. Jadi setan itu ada orang punya jurus untuk merusak amal kita, enggak ada orang pun dia punya caranya. Dengan cara apa tadi? Ujub. Nah ini enggak, malam itu Bapak ibadah di RT, di masjid, kebetulan nggak bisa pulang, hujan lebat, orang semua pada tidur, Bapak sholat. Ujub juga enggak, ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah amalnya Allah terima. Tiba-tiba Pak, karena udah menjelang subuh, terdengarlah ada orang buka pintu mau sholat ke masjid juga. Duh Bapak mulai nih, mulai ada peluang untuk ujub nggak ini? Udah mulai peluang untuk riya nggak nih? Mulai ada Pak untuk riya, karena ada orang kan. Kira-kira Bapak begini, sholatnya lanjutin apa stop? Ya, udah stop aja dah, daripada riya ada orang dipuji-puji orang itu kan, stop aja lah. Apa ibu lanjutkan sholat itu? Atau Ustaz berhenti aja Ustaz, saya mau wudhu, beda lagi itu ya. Atau mau buang air itu beda lagi cerita. Maaf Bu, apabila suatu amalan ibu bapak hentikan, khawatir riya itu juga bisa berpeluang jadi riya. Apa tadi Bu? Pak, menghentikan amalan takut apa tadi? Riya, berpeluang besar itu juga riya. Kenapa? Dia berhenti takut apa tadi? Takut karena orang kan? Ya, berarti riya kan? Jadi khawatirnya riya jangan merusak amal kita. Jadi tinggal luruskan niat, jaga hati, jangan sampai apa tadi ada riyanya. Sedangkan amal lanjutkan karena itu perbuatan baik. Jangan kamu batalkan perbuatan baik kita. Sedangkan hati kita jaga. Karena khawatirnya berhentinya kita takut riya tadi itu bukan karena Allah, tapi karena apa tadi? Karena orang. Maka tadi kita katakan berpeluang apa tadi? Untuk riya lagi. Jadi pilihannya apa Bu?
lanjutin, tinggal jaga apa deh? Jaga hati, luruskan niat, gitu ya. Jadi inilah teori Islam, sebelum beramal disuruh luruskan niat, sedang beramal jaga niatnya, sudah melakukan amal tutup rapat-rapat. Makanya nanti ini sebagai penutup, sering ada diskusi, kenapa ya umat Islam, oke lah dalam tingkat pribadi, tingkat negara misalnya, kok tidak terlihat sumbangsinya terhadap Palestina misalnya, kok tidak terlihat sumbangsinya terhadap orang tidak mampu. Hati-hati Pak, jangan sampai kita kejebak suuzon. Kita ini punya teori menyembunyikan amal. Islam ini punya teori apa tadi? Yang paling afdol amal disembunyikan. Makanya orang lain berkomentar apa tadi? Kok enggak kelihatan, gitu kan? Jadi jangan sampai terjebak pada suuzan. Nah, inilah ajaran Islam yang Allah ajarkan lewat surah Al-Maun, agar supaya jadi muslim bukan hanya logo dan slogan doang, tapi dituntut bukti nyatanya. Minimal terhadap sosial punya rasa tanggung jawab, anak yatim dan orang miskin. Dari unsur ibadahnya yang paling mendasar, ayat ini tidak bicara puasa, ayat ini tidak bicara zakat, bicara ibadah dasar. Apa tadi Bu? Salat. Karena zakat nggak semua orang bisa melakukannya. Haji tidak dibicarakan karena hanya orang mampu. Zakat apalagi, puasa Ramadan buat orang yang lagi sehat-sehatnya. Tapi sholat ada nggak kecuali ya Pak? Boleh nggak sholat? Paling ibu-ibu yang lagi datang bulan kan? Gitu. Jadi inilah ajaran Islam. Terus penutup ayat ini, parahnya lagi orang kayak gini Pak, parahnya nih. Jadi diborong oleh dia. Wayamnaunal maun, pelit Bu. Ini apa? Setan itu kalah gua kata dia. Ditambah apa Ibu? Pelit. Oke lah pelit dalam jumlah rupiah yang besar, wajar, kita kan apalagi ekonomi sulit sekarang kan. Ini enggak al-maun. Apa bahasa kita maun Pak? Maun itu kalau bahasa kitanya hal yang remeh. Misal contoh, tetangga misal, Pak De, ya ada apa? Minjam dong palu sebentar, ini kayaknya butuh di palu nih, paku ada, nanti keinjak orang. Ini aja dia nggak minjemin. Ini namanya Pak al-maun, ya kan? Atau bilang, Pak De ya minjam ini dong apa pisau sebentar, mau motong ayam gitu kan? Pisau di rumah kan nggak cocok untuk motong ayam. Itu aja dia nggak sih minjem Pak, apalagi minta gitu loh. Jadi al-maun itu adalah sesuatu yang punya manfaat, tapi ternyata apa? Bagi dia itu sesuatu yang nggak wah gitu loh. Tapi yang kayak gini aja dia gini Pak, dia tahan nggak mau berbagi, gitu kan? Apalagi diminta memberi hal yang bersifat bernilai besar, yang itu aja dia nggak mau. Maka Rasulullah nyemangatin kita, takutlah terhadap neraka walau hanya dengan memberi apa? Separuh biji kurma, atau bahasa orang Jakarta bilang minimal bagi gorengan 1 biji, itu Bu ya. Oke, cukup ini yang bisa kita bicarakan. Silakan ada yang mau nanya, diskusi, silakan. Yang penting biasa Pak, jangan sulit-sulit Pak ya. Kalau sulit repot kita jawab gitu ya. Silakan Bu, Bapak ada yang mau nanya silakan. Ya, monggo silakan. Itu aja. Ada lanjutan? Ya, karena saya sering melihat orang sholat tapi bibirnya nggak bergerak. Iya. Membaca atau tilawah atau iqra itu dinamakan membaca ketika lidahnya digerakkan, ya. Kenapa kita dituntut baca seperti itu? Kalau seandainya salat Allahu Akbar bacanya dalam hati,
itu bukan baca, itu ngingat, ya. Itu apa tadi? Ingat. Dan kalau tidak digerakkan lidahnya, untuk apa belajar tahsin? Itu Pak ya. Kan ada kelas tahsin itu Pak ya. Ada ya. Jadi fungsi kelas tahsin itu untuk memberikan huruf-huruf itu hak dan makhrajnya. Jadi baca. Jadi gerakkan lisannya dan dibaca. Tapi karena sholat zuhur, maka baca dengan cara sir. Maksud sir itu bukan berarti nggak sama sekali baca, tapi tetap digerakkan lidahnya, tapi cukup dia sendiri yang mendengarnya, gitu ya. Itu namanya sir. Termasuk juga habis apa tadi? Salat. Habis salat ini namanya maaf Pak, apa itu bedanya witir dengan apa bedanya wirid dengan zikir? Wirid itu bacaannya, jumlahnya, waktunya, kapan, itu ada aturan. Itu namanya Pak? Witir. Jadi wirid, maaf. Habis sholat itu kan bacaannya tertentu ya. Waktunya tertentu, bacaannya, jumlahnya tertentu. Nah, jadi tepatnya habis sholat tuh kita bilang apa tadi? Wirid, ya, wirid. Tapi kalau zikir itu adalah mengingat Allah dalam makna umum, nggak ada batasan waktu dan jumlahnya. Makanya ayat bilang berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya, karena nggak ada apa tadi? Nggak ada batasannya, gitu kan? Nah, habis sholat sama zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah itu ya. Ya, dengan cara yang lirih, cukup sir saja. Tapi ada kalanya juga boleh dijaharkan. Tapi bukan berarti keras banget, gitu kan? Nah, ini namanya wirid, itu Pak ya. Oke, ada lagi silakan. Jadi baca dengan apa tadi Pak? Gerakkan lisannya, biar kita dapat pahala per hurufnya kalau Quran. Ya, biar kita ketahuan bahwa ternyata yang kita baca itu pas dengan tajwidnya, huruf ha, huruf ain itu kan. Tapi kalau dalam hati aja ya udah berarti nggak ada gunanya pelajaran tahsin kemarin gitu kan. Oke, silakan, ada lagi silakan. Ibu-ibunya udah suruk ya Pak ya kayak? Belum? Udah ya. Kalau nggak ada yuk kita tutup sebagai pelajaran kita bersama hari ini. Inilah surah Al-Maun. Pelajaran mendasar, mari kita jadi muslim, tapi muslim kita mengikuti apa yang dituntut. Ustaz, tuntutan agama banyak banget, minimal sosialnya terhadap anak yatim orang miskin baik. Minimal ajaran dasar Islam tertentu terpenuhi. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, kalau mampu haji, ya kan? Tapi lakukan semua kesalehan itu lillahi ta'ala, bukan apa tadi Pak? Riya dan ujub. Terakhir, indahkan pemandangan masyarakat terhadap kita dengan cara bukan jadi orang pelit, walaupun hal yang remeh. Wassalamualaikum subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.